Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tentang pasal sholat jamaah dalam kitab sholat dari Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Sekarang kita masuk ke al-jumlah as-salisah. Al-jumlah as-salisah dalam bab tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Bahasa kita Jumat, tapi dalam bahasa Arabnya, bahasa Quran dan hadis Jumu'ah. Mimnya itu pakai dhammah Jumu'ah. Sholatul Jumu'ah. Kita masuk ke bab yang baru ini tentang sholat Jumat. Al-babus salis minal jumlah as-salisah fi hukmi sholah. Bab ketiga dari jumlah ketiga. Jadi kemarin tentang sholat jamaah itu bab kedua. Sekarang kita masuk bab ketiga dari jumlah ketiga dalam hal hukum sholat Jumat. Al-faslul awal fi wujubil jumu'ah wa man tajibu alaihi. Pasal pertama dalam hal kewajiban sholat Jumu'ah dan bagi siapa yang wajib. Al-babus salis minal jumlah as-salisah wal kalam al-muhit bi qawaidi hadzal bab munhasirun fi arba'ati fusul. Pembahasan di dalam bab ini mencakup atau meliputi 4 pasal. Kalau kemarin dalam bab sholat jamaah ada 7 pasal dan alhamdulillah sudah selesai 2 hari yang lalu. Sekarang ini bab sholat Jumat ada 4 pasal. Al-faslul awal fi wujubil jumu'ah wa ala man tajib. Pasal pertama tadi dalam hal kewajiban Jumu'ah dan siapa saja yang wajib untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Asani fi syurutil Jumu'ah. Pasal yang kedua dalam hal syarat-syarat sholat Jumu'ah. Asalis fi arkanil Jumu'ah. Pasal ketiga dalam hal rukun-rukun sholat Jumat. Ar-rabi' fi ahkamil Jumu'ah. Pasal keempat dalam hal ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Al-faslul awal. Kita mulai dari pasal pertama. Fi wujubil Jumu'ah wa man tajibu alaihi. Amma wujubu salatil Jumu'ah 'alal a'yan fa huwa allazi 'alaihil jumhur likauniha badalan min wajibin wa huwa zuhru. Seperti yang kita ketahui, salat Jumat ini hukumnya apa? Wajib. Ini jumhur. Kalau jumhur berarti empat mazhab yang terkenal itu ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu disebut jumhur. Tapi kalau nanti ternyata ada di antara 4 ini atau di luar 4 ini mengatakan beda hukumnya, berarti dia keluar dari jumhur dalam hal Jumat. Itu. Dalam hal Jumat. Tapi jumhur yang 4 ini wajib sepakat. Adapun pendapat lain di luar 4 ini nanti akan kita temui. Ini sebagai pengganti katanya. Likauniha badalan, sebagai pengganti kewajiban sholat zuhur. Walizohiri qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan sholat kepada kalian di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Bersegeralah untuk sholat. Zikrullah di sini maksudnya sholat, karena sholat juga bagian daripada zikir.
Dan tinggalkanlah jual beli. Jadi tinggalkan yang berbau duniawi, tinggalkan. Ini dasar syariat kewajiban sholat Jumat menurut jumhur dan sebagai pengganti sholat zuhur. Wal amru 'alal wujub. Perintah di atas tadi menunjukkan kewajiban, bukan sunnah, tapi wajib. Karena al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib, itu asalnya. Adapun nanti kalau ada embel-embel atau ada pembanding bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Tapi asal daripada perintah itu adalah wajib. Seperti halnya asal dalam larangan adalah haram, asalnya. Tapi kalau ada embel-embelnya bisa jadi makruh, bisa jadi ya mubah juga, mungkin bisa jadi. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim. Dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang disebutkan akan binasa habis suatu golongan yang meninggalkan sholat Jumat. Jumatnya ini jamak Jumat, berarti minimal 3 kali. Itu udah masuk Jumat. Kalau satu kan Jumu'ah. Kalau 2 kali Jumu'atani. Kalau udah Jumat berarti 3 dan lebih dari 3. Berarti 3 kali sholat Jumat ditinggalin tanpa alasan syar'i, maka dia binasa di sini. Kalimat redaksinya la yantahiyanna, binasa. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah menutup hatinya, tertutup hidayah dari hatinya. Artinya ya begitu. Ya, bisa dibilang kafir ya. Wa zahaba qaumun ila annaha min furudil kifayah. Tapi ada golongan yang mengatakan sholat Jumat itu fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti apa? Kalau ada yang sudah melaksanakan, gugur. Nah itu ada ya bahkan yang seperti itu berpendapat. Tapi ini di luar jumhur ya, dan tidak disebutin siapa. Hanya zahaba qaumun ila annaha min furudil kifayah. Wa an Malik riwayatun syazzatun annaha sunnah. Dan daripada Imam Malik pun ada riwayat, tapi bukan Imam Malik yang memakai pendapat itu, tapi riwayat dari Imam Malik ada. Ada riwayat yang syazah. Syazah itu artinya beda sendiri gitu. Berseberangan. Annaha sunnah, bahwasanya sholat Jumat itu sunnah. Bahkan ada yang seperti itu, bilangnya sunnah. Maka kita ya jauh-jauhi itu ya. Lebih baik pakai yang jumhur. Udah menjadi kewajiban kita sholat Jumat. Wasabab fi hadzal ikhtilaf tashbihuha bi salatil Id liqaulihi alaihi salatu wassalam inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'idan. Nah, kenapa bisa berbeda pendapat tadi? Ada yang bilang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Sebab ikhtilafnya yaitu dalil yang tadi kewajiban sholat Jumat itu mirip-mirip ya dengan sholat Id, karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan sesungguhnya hari ini, hari Jumat maksudnya, adalah hari yang Allah jadikan sebagai hari raya bagi umat muslim. Nah sedangkan sholat di dalam hari raya itu sholat sunnah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan sunnah. Nah ini alasan yang mengatakan sunnah, atau yang mengatakan alasannya fardu kifayah. Karena sholat Id ada yang bilang juga fardu kifayah. Wa amma ala man tajibu fa ala man wujidat fihi syurut wujubis shalah al mutaqaddimah wa wujida fiha zaidan 'alaiha arba'atu syurutin isnani bittifaqin wa isnani mukhtalafun fihima. Sedangkan bagi yang mengatakan wajib ya, berargumen bahwasanya di dalamnya ada syarat-syarat wajib sholat seperti yang sudah dibahas terdahulu. Di dalam sholat Jumat itu mencakup surut-surut wajibnya sholat. Jadi kewajiban sholat Jumat itu sesuai dengan kewajiban seperti sholat fardu.
dan dia sebagai pengganti zuhur. Wa wujida fiha zaidan 'alaiha arba'atu syurut. Bahkan dilebihkan lagi, ada syaratnya 4 persyaratan. Di antara 4 persyaratan itu 2 ulama sepakat, isnani bittifaq, wasnani mukhtalaf, dan 2 lagi ada perbedaan pendapat. Apa 4 syarat ini? Nah, kita lanjutkan. Ammal muttafaq alaihima fadzukurah was-sihhah fala tajibu ala imra'atin wala ala maridin bittifaq. 2 syarat Jumat yang disepakati yaitu az-zukurah, laki-laki, was-sihhah, sehat. Itu sepakat, nggak ada yang berbeda pendapat, laki-laki dan sehat. Maka tidak wajib untuk perempuan dan tidak wajib juga atas orang yang sakit. Orang yang sakit tidak wajib. Walakin in hadaru kanu min ahlil jumu'ah. Tapi kalau mereka yang sakit itu hadir di dalam sholat Jumat, maka termasuk dia melaksanakan sholat Jumat. Itu bagi yang sakit itu hadir, dianggap dia sholat Jumat. Hadir dan sholat, bukan hanya mendengarkan khutbahnya. Wa ammal mukhtalaf fihima al musafir wal abdu. Ya, adapun 2 syarat yang berbeda pendapat ulama, yaitu bagi yang musafir, yang dalam perjalanan, dan hamba, al-abdu, hamba, budak itu berbeda pendapat. Fal jumhur ala annahu la tajibu alaihi mal jumu'ah wa Dawud wa ashabuhu ala annahu tajibu alaihi mal jumu'ah. Bagi jumhur ulama 4 mazhab di dalam hal ini itu mengatakan tidak wajib, bagi musafir itu tidak wajib. Tapi kalau dia mau boleh, tidak haram, tidak dilarang. Misalnya kita dalam perjalanan terus ada masjid, waktu itu sholat Jumat, kita sholat nggak apa-apa, tapi nggak wajib. Kalau misalnya nggak sempat itu nggak wajib. Dan hamba, budak itu tidak wajib menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Dawud dan para pengikutnya, Dawud di sini yaitu Dawud Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiriyah, itu mengatakan mengatakan wajib, annahu tajib, meskipun musafir itu wajib, dan juga hamba budak itu wajib. Wasababu ikhtilafuhum fi sihhatil asar al-warid fi dzalika wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Sebab ikhtilaf tadi 2 syarat yang berikhtilaf, musafir dan hamba ini, budak, adalah ikhtilaf ulama dalam kesahihan hadis yang muncul, ya, hadis yang ada, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat adalah hak yang wajib dikerjakan bagi semua muslim. Kalimatnya ala kulli muslim, jadi semua muslim. Fi jama'atin illa arba'ah, kecuali 4, yaitu kecuali apa? Abdun mamlukun, hamba, ya, atau budak, awim ro'atun, perempuan, aw sobiyun, ya, belum balik, masih kecil, sobi, aw maridun, atau yang sakit. Di redaksi lain, wa fi ukhra illa khamsatun wa fihi aw musafirun. Redaksi lain mengatakan ada 5 tambahannya, yaitu aw musafirun, atau musafir. Ini pengecualian. Wal hadis lam yasihha inda aktsaril ulama. Tapi hadis ini tidak dianggap sahih bagi kebanyakan ulama. Makanya ada perbedaan pendapat tadi, apakah musafir itu wajib atau tidak. Tapi jumhur mengatakan tidak wajib. Ya, tidak wajib. Berarti jumhur menganut bahwasanya hadis yang ini sahih, ya, karena kecuali musafir, kecuali hamba, kecuali perempuan, kecuali anak kecil, dan kecuali orang sakit.
Kalau misalnya hadis ini tidak sahih, berarti kan perempuan wajib sholat Jumat, ya kan? Padahal di sini disebut awim ro'atun juga, kecuali perempuan. Kalau hadis ini tidak sahih, meskipun di antara kalangan ulama hadis kebanyakan menganggap ini tidak sahih, berarti wajib perempuan sholat Jumat. Tapi faktanya jumhur ulama yang tidak termasuk dalam kebanyakan ahli hadis mengatakan ini sahih hadis ini. Jadi kita menganut di sini jumhur dalam hal sholat Jumat. Ini saja pembahasan tentang pasal pertama dalam hal sholat Jumat, yaitu hukum sholat Jumat dan siapa saja yang wajib mengerjakan sholat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.